Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini di channel Alif Berbagi. Tentunya dalam video yang selanjutnya setelah kemarin ada video-video wawancara, dan saatnya sekarang kita berbagi tentang pengetahuan agama, yakni tentang doa, adab-adab kita dalam berdoa. Di sini saya akan menyampaikan 10 adab berdoa yang tentunya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Tentunya doa itu sangat penting bagi kita, karena doa itu adalah salah satu cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita minta dapat terkabulkan. Dan tentunya dalam sabda Rasulullah SAW juga pernah disampaikan bahwa doa adalah pokok ibadah, doa adalah senjata orang-orang mukmin, tiang agama, nur di langit dan di bumi. Jadi doa itu adalah cahaya di langit dan di bumi. Oleh karenanya kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya kita berdoa juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 juga Allah berfirman, aku perkenankan doa orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, di sini Allah telah menjelaskan bahwa permintaan itu insya Allah akan dikabulkan ketika benar-benar kita meminta kepada Allah, tidak meminta kepada selain dari Allah. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan 10 adab berdoa. Di sini yang pertama, menjauhi yang diharamkan, baik makanan, minuman, dan pakaian. Maksudnya di sini adalah makanan yang halal, dan minuman yang halal. Tentunya terlebih lagi pakaian kita juga harus pakaian yang halal, agar doa kita cepat dikabulkan. Karena ada sebuah cerita, ada seorang yang berdoa dahulu karena dia meminum minuman yang haram, dan sehingga dia juga menggunakan pakaian yang haram, tentunya pakaian hasil mencuri, minum minuman arak, makanan-makanan juga hasil makanan curian, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat penting kita menjaga pakaian, makanan, dan minuman dengan makanan yang halal. Yang selanjutnya, dengan hati yang ikhlas. Dengan hati ikhlas di sini yakni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain. Ikhlas juga meminta karena Allah, karena yang berhak mengabulkan juga adalah Allah. Jadi kita ikhlas ketika berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, sangat baik jika dikerjakan setelah sholat. Nah, ini juga sangat penting kita berdoa ketika selesai sholat, agar setelah sholat itu kan juga kita baru menghadap kepada Allah. Walaupun di dalam sholat juga tentunya terdapat doa-doa, namun sangat penting juga kita ketika sholat kita tutup dengan doa-doa agar doa kita lebih dikabulkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebaiknya didahului dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni alhamdulillah, sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW pada awal dan akhir doa. Nah, di sini setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita disunahkan untuk mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru kita memanjatkan doa. Karena dengan salawat juga kita tentunya insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti. Dan yang selanjutnya, yang kelima, khusyuk dan tenang. Khusyuk dan tenang di sini maksudnya adalah khusyuk bisa jadi
kita khusyuk itu harus berwudu dulu, baru kita berdoa dan tenang. Maksudnya di dalam ketenangan. Dalam ketenangan di sini adalah baik tempat seperti yang dijelaskan tadi, tempatnya bersih, tidak ada keramaian, itu yang membuat kita tenang. Karena walau bagaimanapun kalau di tempat yang ramai kita juga tidak bisa fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dengan suara rendah dan mengharap sepenuh hati. Jadi di sini kita berdoa dengan suara yang lembut atau rendah, jangan berteriak-teriak seperti kita memanggil siapa gitu. Kita itu berdoa harus dengan suara yang rendah dan tentunya mengibah kepada Allah itu sangat dianjurkan. Jangan sampai kita mengibah kepada manusia atau kepada yang lain. Selanjutnya mengulangi beberapa kali dengan tidak berputus asa. Di sini doa itu harus kita ulang-ulang ya, agar Allah juga senang jika kita mengulang-ulang permintaan, agar permintaan kita dikabulkan. Jadi jangan berdoa sekali, karena kalau sekali ya sangat susah untuk dikabulkan. Harusnya kita berdoa kepada Allah itu sebaiknya kita ulang-ulang beberapa kali agar Allah juga senang dengan kita dan sehingga doa kita dikabulkan. Yang selanjutnya menghadirkan hati kepada Allah. Di sini sama seperti yang nomor sebelumnya tadi, yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas itu tentunya kepada Allah. Di sini juga kita dianjurkan untuk menghadirkan hati di sini, menghadirkan hati dengan adanya Allah, benar-benar Tuhan yang semesta alam, yang tiada bandingan selain Allah. Jadi jangan sampai kita dalam hati kita itu ada selain Allah. Yang selanjutnya jangan berdoa untuk berbuat dosa. Nah, ini juga sangat penting. Di sini maksudnya adalah jangan berdoa untuk berbuat dosa. Di sini misalnya kita mau melakukan pencurian, semoga pencurian yang akan saya lakukan tidak diketahui orang. Nah, itu juga doa yang salah ya. Itu adalah doa yang salah dan doa yang sangat tidak dianjurkan, karena tidak ada ceritanya di dalam dosa ada doa gitu ya, tidak ada ceritanya. Dan begitu juga di dalam melakukan dosa harus ada doa, itu tidak ada ya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk tidak melakukan doa ketika mau melakukan dosa, karena dosa itu adalah ya perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Allah. Masa kita harus berdoa. Yang terakhir, jangan berkata aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini juga sangat salah, karena Allah Maha tahu sampai mana kebutuhan kita, dan kita juga harus sadar sebagai hamba kebutuhan kita sampai mana, dan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebutuhan kita, tapi bukan keinginan kita. Jadi kita sebagai hamba tahu diri lah gitu ya, sampai mana kebutuhan yang kita butuhkan, dan karena Allah Maha tahu dari kita, karena belum tentu apa yang baik menurut kita itu baik menurut Allah, tapi apa yang tidak baik menurut kita bisa jadi baik menurut Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, yang suka video ini mohon like, comment, share, and subscribe agar teman-teman juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jika ada kata-kata yang salah atau ada saran-saran bagi saya, mohon tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini di channel Alif Berbagi. Tentunya dalam video yang selanjutnya setelah kemarin ada video-video wawancara, dan saatnya sekarang kita berbagi tentang pengetahuan agama, yakni tentang doa, adab-adab kita dalam berdoa. Di sini saya akan menyampaikan 10 adab berdoa yang tentunya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Tentunya doa itu sangat penting bagi kita, karena doa itu adalah salah satu cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita minta dapat terkabulkan. Dan tentunya dalam sabda Rasulullah SAW juga pernah disampaikan bahwa doa adalah pokok ibadah, doa adalah senjata orang-orang mukmin, tiang agama, nur di langit dan di bumi. Jadi doa itu adalah cahaya di langit dan di bumi. Oleh karenanya kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya kita berdoa juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 juga Allah berfirman, aku perkenankan doa orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, di sini Allah telah menjelaskan bahwa permintaan itu insya Allah akan dikabulkan ketika benar-benar kita meminta kepada Allah, tidak meminta kepada selain dari Allah. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan 10 adab berdoa. Di sini yang pertama, menjauhi yang diharamkan, baik makanan, minuman, dan pakaian. Maksudnya di sini adalah makanan yang halal, dan minuman yang halal. Tentunya terlebih lagi pakaian kita juga harus pakaian yang halal agar doa kita cepat dikabulkan. Karena ada sebuah cerita, ada seorang yang berdoa dahulu karena dia meminum minuman yang haram, dan sehingga dia juga menggunakan pakaian yang haram, tentunya pakaian hasil mencuri, minum minuman arak, makanan-makanan juga hasil makanan curian, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat penting kita menjaga pakaian, makanan, dan minuman dengan makanan yang halal. Yang selanjutnya, dengan hati yang ikhlas. Dengan hati ikhlas di sini yakni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain. Ikhlas juga meminta karena Allah, karena yang berhak mengabulkan juga adalah Allah. Jadi kita ikhlas ketika berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, sangat baik jika dikerjakan setelah sholat. Nah, ini juga sangat penting kita berdoa ketika selesai sholat, agar setelah sholat itu kan juga kita baru menghadap kepada Allah. Walaupun di dalam sholat juga tentunya terdapat doa-doa, namun sangat penting juga kita ketika sholat kita tutup dengan doa-doa agar doa kita lebih dikabulkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebaiknya didahului dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni alhamdulillah, salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW pada awal dan akhir doa. Nah, di sini setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita disunahkan untuk mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru kita memanjatkan doa. Karena dengan salawat juga kita tentunya insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti. Dan yang selanjutnya, yang kelima, khusyuk dan tenang. Khusyuk dan tenang di sini maksudnya adalah khusyuk bisa jadi kita khusyuk itu harus berwudu dulu,
baru kita berdoa dan tenang. Maksudnya di dalam ketenangan. Di dalam ketenangan di sini adalah baik tempat seperti yang dijelaskan tadi, tempatnya bersih, tidak ada keramaian, itu yang membuat kita tenang. Karena walau bagaimanapun kalau di tempat yang ramai kita juga tidak bisa fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dengan suara rendah dan mengharap sepenuh hati. Jadi di sini kita berdoa dengan suara yang lembut atau rendah, jangan berteriak-teriak seperti kita memanggil siapa gitu. Kita itu berdoa harus dengan suara yang rendah dan tentunya menghibah kepada Allah itu sangat dianjurkan. Jangan sampai kita menghibah kepada manusia atau kepada yang lain. Selanjutnya mengulangi beberapa kali dengan tidak berputus asa. Di sini doa itu harus kita ulang-ulang ya, agar Allah juga senang jika kita mengulang-ulang permintaan, agar permintaan kita dikabulkan. Jadi jangan berdoa sekali, karena kalau sekali ya sangat susah untuk dikabulkan. Harusnya kita berdoa kepada Allah itu sebaiknya kita ulang-ulang beberapa kali agar Allah juga senang dengan kita dan sehingga doa kita dikabulkan. Yang selanjutnya menghadirkan hati kepada Allah. Di sini sama seperti yang nomor sebelumnya tadi, yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas itu tentunya kepada Allah. Di sini juga kita dianjurkan untuk menghadirkan hati di sini, menghadirkan hati dengan adanya Allah, benar-benar Tuhan yang semesta alam, yang tiada bandingan selain Allah. Jadi jangan sampai kita dalam hati kita itu ada selain Allah. Yang selanjutnya jangan berdoa untuk berbuat dosa. Nah, ini juga sangat penting. Di sini maksudnya adalah jangan berdoa untuk berbuat dosa. Di sini misalnya kita mau melakukan pencurian, semoga pencurian yang akan saya lakukan tidak diketahui orang. Nah, itu juga doa yang salah ya. Itu adalah doa yang salah dan doa yang sangat tidak dianjurkan, karena tidak ada ceritanya di dalam dosa ada doa gitu ya, tidak ada ceritanya. Dan begitu juga di dalam melakukan dosa harus ada doa, itu tidak ada ya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk tidak melakukan doa ketika mau melakukan dosa, karena dosa itu adalah ya perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Allah. Masa kita harus berdoa. Yang terakhir, jangan berkata aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini juga sangat salah, karena Allah Maha tahu sampai mana kebutuhan kita, dan kita juga harus sadar sebagai hamba kebutuhan kita sampai mana, dan yang dikabulkan oleh Allah SWT itu adalah kebutuhan kita, tapi bukan keinginan kita. Jadi kita sebagai hamba tahu diri lah gitu ya, sampai mana kebutuhan yang kita butuhkan, dan karena Allah Maha tahu dari kita, karena belum tentu apa yang baik menurut kita itu baik menurut Allah, tapi apa yang tidak baik menurut kita bisa jadi baik menurut Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, yang suka video ini mohon like, comment, share, and subscribe agar teman-teman juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jika ada kata-kata yang salah atau ada saran-saran bagi saya, mohon tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.